Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi multimedia interaktif pembelajaran di SD yang telah saya buat. Oke, mari kita klik. Nah, pada halaman pertama terdapat tema bagian-bagian bunga. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 pada kelas 4. Jika ingin memulai, maka klik Start. Nah, terdapat menu utama, di mana menu utama ini terdapat bagian profil pembimbing atau profil pengembang, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi atau video pembelajaran, serta kuis. Nah, jika ingin melihat profil pengembang atau profil pembimbing, maka kita akan klik profil pengembang. Oke, kita klik. Nah, pada profil pengembang, yaitu saya sendiri, Nurul Muhlisa, dengan NIM 200407552016, kelas M92, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jika ingin melihat profil pembimbing, maka kita akan klik Next. Oke, kita klik. Nah, di sini pada halaman ini adalah dosen pembimbing, di mana nama dosen pembimbing saya yaitu Bapak Hartoto SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran di SD, dosen S1 PGSD. Nah, setelah itu, jika ingin ke menu utama, maka kita akan klik tombol Home di pojok kiri atas. Oke, kita klik. Nah, sekarang kita akan ke kompetensi dasar. Jika ingin mengetahui kompetensi dasarnya, maka kita akan klik kompetensi dasar. Oke, kita klik. Nah, pada halaman ini, kompetensi dasarnya memahami hubungan antara struktur bagian bunga dengan fungsinya. Oke, jika ingin mengetahui indikator, maka kita akan kembali ke menu utama dulu, yaitu dengan cara menekan tombol Home atau tombol rumah ini. Nah, selanjutnya kita akan ke indikator. Jika kita ingin melihat indikator, maka kita akan klik indikator. Oke. Nah, pada halaman ini terdapat indikator menyebutkan bagian-bagian bunga sepatu, menjelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga sepatu. Oke, sama seperti halnya kompetensi dasar jika ingin kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Jika ingin mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita akan klik tujuan pembelajaran. Oke, kita klik. Nah, tujuan pembelajaran ini terdapat 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga sepatu. Misalnya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, dan tangkai bunga lewat gambar yang ditunjukkan guru. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga sepatu. Misalnya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, dan tangkai bunga. Oke, sama seperti halnya sebelumnya. Kita akan tekan tombol menu utama. Nah, selanjutnya, jika ingin mengetahui materi atau video pembelajaran, maka kita akan klik materi. Oke, kita klik. Nah, dalam materi ini terdapat bunga tersusun atas beberapa bagian-bagian bunga. Misalnya mulai dari tangkai bunga, mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari.
Contoh bunga yang memiliki tangkai mahkota, kelopak, putik, dan benang sari yaitu bunga sepatu. Adapun fungsi dari bagian-bagian bunga, misalnya putik berfungsi sebagai alat kelamin betina, benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, kelopak bunga berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup, mahkota bunga berfungsi menarik perhatian serangga, sedangkan tangkai bunga berfungsi sebagai penopang putik, benang sari, kelopak, dan mahkota bunga. Nah, jika ingin mengetahui materi selanjutnya, maka kita akan klik next. Oke, kita klik. Nah, pada halaman ini terdapat gambar struktur bunga. Oke, jika ingin mengetahui video pembelajaran, maka kita akan ke menu utama dengan cara menekan tombol home. Oke, kita klik. Nah, selanjutnya jika ingin melihat video pembelajaran, maka kita akan mengklik video pembelajaran. Oke, kita klik. Nah, sebelum melihat video pembelajaran, maka kita akan mematikan atau mempause audience atau audio suara. Nah, setelah selesai mempause, kemudian kita klik video pembelajaran tersebut. Pada video ini, kita akan menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu jenis bunga yang tertolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, anak-anak, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini bagian atas adalah kepala putik, dan yang kedua adalah tangkai putik, yang ketiga adalah kepala sari, yang keempat adalah benang sari, yang kelima adalah bakal biji atau buah, keenam mahkota, yang ketujuh dasar bunga, yang kedelapan kelopak, dan tangkai bunga. Yang ke-9 tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala putik dan tangkai putik. Nah, jika telah selesai melihat video pembelajaran tersebut, maka kita akan memplay audio. Nah, setelah video pembelajaran tersebut telah selesai, maka kita akan kembali ke menu utama. Kita klik ke menu utama. Oke, setelah materi dan video pembelajaran telah selesai, maka kita akan kuis. Nah, untuk melihat kuisnya, maka kita akan tekan kuis. Oke, sebelum memulai kuis, maka masukkan nama terlebih dahulu di bawah kolom. Oke, klik nama. Misalnya Nurul Muhlisa. Oke, jika selesai menulis nama, maka klik selesai. Selanjutnya, klik kelas. Masukkan kelas kamu. Misalnya kelas 5. Oke, setelah kelas, klik selesai.
Nah, setelah memasukkan nama dan kelas, selanjutnya klik next. Oke. Nah, anak-anak, untuk lebih menguji pemahaman kamu tentang bagian-bagian bunga, silahkan kerjakan kuis berikut ini. Oke, klik mulai. Nah, di sini pada soal pertama, ada berapakah bagian-bagian bunga? Misalnya, saya mengklik bagian C. Nah, salah. Maka kita tidak akan melanjutkan ke soal nomor 2. Kita tidak akan melanjutkan ke soal nomor 2 apabila masih salah. Dan jika sudah benar, maka kita akan bisa melanjutkan ke soal nomor 2. Kita kembali ke back. Maka kita pilih D. Nah, jika telah benar, maka skornya akan muncul secara otomatis. Kemudian, jika ingin melihat soal nomor 2, maka kita akan klik next. Oke, selanjutnya putik berfungsi sebagai, nah, sama seperti halnya soal nomor 1. Jika salah soalnya, jika salah jawabannya, maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke soal nomor 3. Nah, setelah benar, maka skornya adalah 40. Kemudian klik next untuk melanjutkan ke soal nomor 3. Begitupun seterusnya. Nah, setelah sampai ke soal nomor 5, jika ingin ke halaman menu utama, maka kita akan klik back to home. Oke, kita klik. Nah, sudah selesai. Oke, sampai disinilah penerapan aplikasi interaktif multimedia pembelajaran ISD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.